Perkenalkan, nama saya Sekar Aprilia. Saya dan rekan saya Muhammad Rizky Hafifi ingin mempresentasikan tentang manajemen perubahan budaya organisasi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Rizky Hafifi, mahasiswa Universitas Sisa Unggul, Kampus Harapan Indah, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Manajemen Organisasi tentang manajemen perubahan budaya organisasi. Langsung saja penjelasannya. Yang pertama-tama adalah pengertiannya. Pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Ciri-ciri budaya organisasi yang harus dirubah. Gejala suatu budaya organisasi yang tidak sehat yaitu meliputi: pertama, terdapat perasaan puas diri secara berlebihan terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, tidak adanya perasaan urgensi dalam memperhatikan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, sedikitnya inovasi produk dan jasa dalam melayani konsumen. Yang keempat, staf bersifat reaktif, melakukan sedikit inisiatif dan sering bersikap menunggu atasan. Yang kelima, eksekutif cenderung operation driven daripada business oriented, yaitu lebih mengedepankan operasionalnya daripada bisnis yang dituju. Kemudian yang keenam yaitu pemimpin lamban dalam mengambil tindakan terhadap orang yang kinerjanya tidak memuaskan. Yang ketujuh yaitu pemimpin tidak secara efektif mengimplementasikan perubahan. Dan yang terakhir, orang menerima dan merasa nyaman dengan kinerja organisasi yang memburuk. Nah, di sini adalah tujuan perubahan budaya organisasi atau culture change in organization. Yang pertama yaitu visi yang jelas dan arah strateginya jelas. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja yang jelas. Yang ketiga, tindak lanjut pencapaian tujuan, itu juga harus jelas. Yang keempat yaitu menghargai kinerja secara adil. Yang kelima, lingkungan kerja terbuka dan transparan. Yang keenam yaitu menghapus politik. Yang ketujuh yaitu team spirit yang kuat. Kemudian yaitu langkah-langkah untuk menjalankan perubahan budaya organisasi. Langkah pertama yaitu develop a systematic change plan, yaitu ketika sebuah organisasi melakukan perubahan budayanya, mereka seringkali gagal melanggar rencana yang sistematis dan dapat diperhitungkan. Seringkali mereka sekedar melompat pada kelompok fokus tertentu atau survei dengan samar-samar tentang apa yang telah dilakukan atau bagaimana mereka akan melakukannya. Rencana perubahan harus menggambarkan sasaran, jangka waktu, orang yang perlu disertakan dalam proses, taktik untuk mengatasi hambatan, sumber daya yang diperlukan, persyaratan kepemimpinan yang diperlukan, dan ukuran yang dipergunakan untuk menandai kemajuan. Langkah yang kedua yaitu identify change leaders. Diperlukan beberapa pemimpin, masing-masing bertanggung jawab pada komponen kunci atau sasaran proses pembangunan budaya: komunikasi, pengambilan keputusan, efektivitas manajemen, inovasi dan pengambilan risiko, perilaku organisasi, desain dan struktur, dan pengetahuan serta kompetensi. Pemimpin perubahan perlu membangun konsensus untuk memberikan kesempatan pada pekerja menyampaikan gagasan, tingkat komitmen dan keterampilan kepemimpinan, dan sekaligus dapat mengidentifikasi pemimpin potensial untuk proses perubahan. Selain itu, dapat dibantu tim ahli yang dapat memberi saran kepada pemimpin, atau penasihat ini dapat dari bagian internal organisasi atau konsultan eksternal. Langkah yang ketiga yaitu openness to new ideas. Tim perubahan maupun organisasi yang lebih besar perlu bersikap terbuka untuk mendengarkan gagasan baru. Tidak peduli berapapun besar perbedaan yang terjadi, karakteristik umum budaya yang menuju pada kegagalan baru adalah merupakan pertanda sebagai organisasi yang bersikap resisten terhadap perubahan.
Langkah yang keempat yaitu building a board consensus for change. Konsensus membangun tim untuk perubahan merupakan konsep dan proses intervensi spesifik yang digunakan dengan sekelompok pekerja dalam organisasi. Membangun konsensus bukan hanya sekedar kompromi untuk mendapatkan orang melalui rapat dan yang sudah pasti bukan kelompok fokus. Membangun konsensus memberi kesempatan orang berbagai pandangan berbeda dengan sesudah itu membawa pandangan tersebut bersama menempa keyakinan konsensus kuat sekitar isu budaya utama. Apabila pembangunan konsensus tumbuh, orang sekitar organisasi tertarik pada proses dan menjadi proses dinamis, dan bahkan menjadi titik awal di mana momentum secara dramatis bergeser kepada pembangunan budaya baru. Eliminate bias from the change process. Bias adalah hambatan utama kinerja bisnis, tetapi hanya sedikit yang mengenal adanya perangkap dari bias. Wajar bagi orang untuk melewatkan biasnya sendiri dan menganggapnya sah. Akibatnya, bias sering membuat keputusan kritis dengan konsekuensi jangka panjang berdasar informasi dan sistem keyakinan yang bias. Salah satu tanggung jawab pemimpin proses perubahan adalah memperhatikan bias yang mungkin membawa proses pembangunan budaya menuju arah yang salah. Membangun konsensus tim merupakan alat yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias di antara proses pembangunan budaya dan perlu diimplementasikan oleh ahli yang memahami perilaku individu dalam konteks organisasi yang lebih besar. Individualist change strategies. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada dua organisasi bisnis yang sama. Pendekatan yang dipertimbangkan cocok untuk satu organisasi mungkin tidak benar untuk organisasi yang lain. Organisasi sering meniru organisasi lain walaupun apa yang mereka tiru tidak berjalan. Ini adalah perilaku kecanduan dunia bisnis. Perilaku ini menjadi atribut kurangnya kreativitas, takut mengambil risiko, atau kepemimpinan yang kurang suka kebebasan. Apa yang diperlukan adalah strategi yang bersifat individual. Prosesnya memperhitungkan di mana organisasi berdiri dalam siklus perubahan bisnis, kondisi kompetitif eksternal, umur dan sejarah organisasi, kepemimpinan dan gaya manajemen, tujuan masa depan, masalah dan tantangan yang dihadapi, dan terutama budaya sekarang. Menciptakan budaya perubahan. Prinsip dasar untuk memulai menciptakan budaya perubahan dalam organisasi. Yang pertama, melingkupi orang dengan informasi. Kedua, kreativitas praktis. Ketiga, setiap orang dapat memberikan kontribusi. Keempat, percobaan dan evolusi. Kelima, menghargai inovasi. Keenam, memindahkan halangan. Ketujuh, mempublikasikan keberhasilan. Kedelapan, menciptakan dunia kecil. Menciptakan dunia perubahan, mengubah pola pikir, yaitu blind spot, asumsi, puas dengan dirinya sendiri, kebiasaan, sikap, memindahkan halangan, mempublikasikan keberhasilan, menciptakan dunia kecil. Dua elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi. Yang pertama, dukungan eksekutif, yaitu eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya. Selain dukungan verbal, mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan merubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekutif untuk mendukung perubahan secara konsisten. Kedua, pelatihan perubahan budaya bergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan harus tahu bagaimana melakukan kebiasaan baru. Setelah ditentukan, training bisa jadi sangat berguna baik untuk mengkomunikasikan harapan dan mengajarkan kebiasaan baru. 3 langkah penting dalam perubahan budaya organisasi, yaitu yang pertama, sebelum organisasi bisa merubah budayanya, pertama harus memahami budaya yang ada, atau menggunakan cara yang ada saat ini. Yang kedua, setelah memahami budaya organisasi yang ada saat ini, organisasi Anda di masa datang, dan putuskan bagaimana budaya organisasi bisa mendukung kesuksesan.
visi apa yang dimiliki organisasi untuk masa depannya, dan bagaimana seharusnya perubahan budaya bisa mendukung pemenuhan visi tersebut. Ketiga, individu dalam organisasi harus memutuskan untuk merubah perilaku mereka untuk menciptakan budaya organisasi yang diinginkan. Ini adalah langkah tersulit dalam perubahan budaya. Merencanakan budaya organisasi yang diinginkan. Organisasi harus merencanakan kemana tujuan mereka sebelum mencoba membuat perubahan dalam budaya organisasi. Dengan gambaran yang jelas di mana arah perusahaan, organisasi bisa merencanakan kemana arah selanjutnya, visi, misi, dan nilai. Untuk memberikan kerangka penilaian dan evaluasi budaya organisasi, Anda harus mengembangkan gambaran masa depan yang diinginkan. Visi, misi, dan nilai harus diuji, baik strategi dan nilai berdasarkan komponen organisasi. Memelihara atau memiliki kepercayaan. Kepercayaan merupakan nilai yang paling dihargai dalam hubungan antar manusia dan mungkin merupakan konsep yang kurang dimengerti di tempat pekerjaan. Kepercayaan merupakan komponen penting yang membantu mengembangkan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Cara suatu organisasi mengembangkan kepercayaan adalah sebagai berikut, yaitu mendorong moral staf, mendorong sharing, memperbaiki komunikasi, menurunkan stres, memperkuat tim kerja, meningkatkan loyalitas, dan menekan biaya.